تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Nah, di sini di tanggal 10 itu ada 4 amalan. Ada 4 amalan di tanggal 10. Amalan yang pertama adalah melempar jamratul aqabah. Dan amalan yang kedua menyembelih. Amalan yang ketiga adalah mencukur rambut atau menggondolnya. Dan amalan yang keempat tawaf ifadah. Itu 4 amalan secara berurut, seperti itu urutannya. Iya. Jadi yang pertama apa tadi? Lempar jamratul aqabah. Yang kedua menyembelih. Yang ketiga cukur rambut atau menggondolnya. Yang keempat tawaf ifadah. Ini 4 amalan. Yang mana yang dia dahulukan, dia majukan, dia kedepankan, tidak ada masalah. Iya. Dia menyembelih dulu terus melempar boleh. Dia tawaf ifadah dulu terus melempar juga boleh. Jelas ya? Baik. Karena Nabi SAW di hari itu ketika ditanya sesuatu yang dikedepankan, diakhirkan, beliau berkata if'al wala haraj. Kerjakan dan tidak ada masalah. Kerjakan dan apa? Tidak ada masalah. Baik. Jadi ini 4 amalan yang dilakukan di tanggal 10. Jadi penulis di sini langsung memulai dengan urutannya dulu. Urutannya melempar apa? Melempar jamratul aqabah. Nah, kelihatan di sini yang dilempar adalah jamratul aqabahnya saya. Jadi hati-hati itu di tanggal 10. Tanggal 10 ini banyak yang keliru. Iya. Banyak yang keliru. Tanggal 10 itu dari 3 jamrat yang dilempar cuma 1, yang paling ujung saya. Jamratul aqabah yang paling ujung. Di ujung Mina dekat ke Mekah. Jelas ya? Nah, itu cuma 1 saya yang dilempar. Dan sekarang ini pemerintah lebih bagus ya, kalau tahun Syekh Haji tahun 98 itu, nah itu masih banyak yang di tanggal 10 itu dia lempar 33. Ya, dia lempar 33. Dan itu keliru ya. Baik. Tapi saya lihat di Haji tahun 2004, ya, dan seterusnya beberapa tahun setelah itu jamrah pertama dan jamrah kedua itu sudah diberi pembatas oleh pemerintah setempat supaya tidak ada yang melewatinya di situ. Tidak ada yang masuk di tanggal 10. Jadi mereka langsung menuju ke jamrah al-aqabah. Jelas ya? Baik. Jadi yang dilempar jamratul aqabah. Ya. Dilempar berapa? 7 batu. 7 hasayat. Bagaimana cara melemparnya? Nah, ini di pembahasan berikutnya. Kata beliau yarfa'u yadahul yumna hatta yura bayadu ibtihi. Iya. Dia mengangkat tangan kanannya. Jadi melempar pakai tangan apa? Pakai tangan kanan. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana kalau ada orang kidal? Dia pakai tangan kiri. Nah, ini kalau dia kidal, ini waktu dia belajar menggunakan tangan kanan. Jelas ya? Kidal itu kan cuma kebiasaan saya. Orang kalau dia merubah kebiasaannya, maka kan menjadi terbiasa. Iya. Baik. Maka dia menggunakan tangan kanannya. Diangkat tangan kanannya sampai terlihat putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Berarti dia mengangkatnya tinggi ya. Iya. Mengangkatnya tinggi. Wa yukabbiru ma kulli hasa, dan dia bertakbir bersama setiap batu. Jadi dia mengangkat begini cuma bertakbir Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ingat ya, ini bukan bacaan ketika tawaf. Kalau tawaf apa yang dibaca? Bismillah wallahu akbar kalau tawaf. Demikian pula kalau menyembelih bismillah Allahu Akbar. Tapi kalau melempar jamrah itu coba baca Allahu Akbar saja. Iya. Jelas ya? Jadi diangkat. Ya. Diangkat kemudian dia lempar.
Ya, kenapa diangkat tinggi seperti itu? Ini mubalaghah ya di dalam menjalankan perintah, tapi bukan mubalaghah dalam melempar kuat. Nah, sebab ini bukan dilempar kuat, yang dimaksudkan itu batunya jatuh di tempat di lubangnya, di kolam Jamratul Aqabah. Tidak mesti juga dilempar itu tiang. Tidak mesti dilempar tiangnya. Kalau dahulu itu di tahun 98 itu tiangnya masih seperti ini, segi 4. Jadi dilempar. Kadang orang melempar salah kena tiang, bisa kena orang di ujung sana. Iya. Dan itu pengalamannya ada, saya sama sebagian ustadz mengantar keluarga pergi melempar. Ya, begitu keluar dari pelemparan ada batu kerikil menempel di sininya, dia nggak sadar, kena lempar sama orang. Ya. Baik. Itu dulu, tapi sekarang dibuat lemparan itu agak memanjang. Tembok yang di tengah memanjang, bukan lagi segi 4 begitu, tapi dibuat memanjang. Jadi kalau orang melempar dari arah sini, yang sebelah sana tidak kena. Nah, jadi itu bukan, tidak mesti seorang itu melempar melempar tembok, tapi dia lempar batu itu turun di kolamnya. Nah, kalau itu yang diinginkan, yang penting batu turun. Ya bukan kerasnya, tapi ukuran batu turun. Jelas ya? Maka di sini kembali saya ingatkan tentang kekeliruan. Kenapa dia melempar keras-keras? Karena dianggap pergi melempar syaitan, itu yang menjadi masalah. Baik. Dia bukan Nabi Ibrahim, ada syaitan di depannya dia pergi lempar. Ya, tapi ini syariat dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang seperti itu. Iya. Baik. Jadi bertakbir bersama setiap batu. Jadi ambil batu, Allahu Akbar 1. Ambil lagi batu, Allahu Akbar 2. Ambil lagi batunya, Allahu Akbar 3. Ambil lagi yang keempat, Allahu Akbar 4. Terus 5, 6, 7, selesai. Baik. Dengan itu selesai Jamratul Aqabah. Wala yujzi'u ar-ramyu bighairiha wala biha thaniyan. Iya. Dan tidak syah melempar selain daripada batu. Ya, jadi kalau ada yang dapat semen dia lempar, itu tidak syah. Yang dibolehkan cuma batu kerikil. Ada yang dapat kayu dia lempar, tidak syah. Ada yang dapat sandal dia lempar, tidak syah. Jelas ya? Baik. Iya. Sebab itu yang dicontohkan oleh Nabi. Wala biha thaniyan. Dan juga tidak syah melempar batu itu yang sudah digunakan. Iya. Jadi kalau misalnya batunya jatuh di sekitar situ, jatuh, diambil, dia pungut. Tapi kalau dia tidak dapat batu, dia pergi ke kolam, ambil lagi batunya orang, sudah dilempar. Nah, ini tidak syah. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian wala yakifu, dan di situ dia tidak berhenti. Nah, ini termasuk kekeliruan di Jamratul Aqabah. Kalau sudah melempar di situ, ada sebagian orang yang dia berhenti berdoa. Nah, itu keliru ya. Tapi di sini di tanggal 10 tidak ada tempat berdoa di situ. Begitu melempar jamrah langsung jalan. Yang mau ke Mekah sebelah kiri terus ke Mekah. Yang mau kembali ke Mina dia jalan sebelah kanan, dia akan balik ke mana? Balik ke Mina. Iya. Itu dahulu ya, enggak tahu kalau sekarang ini bagaimana perubahan-perubahan, sebab pelemparan jamarat sekarang Masya Allah sudah 5 lantai ya. Sudah 5 lantai. Ya. Dan arah kembali ke Mina itu sudah diatur arahnya. Dia tinggal di daerah mana? Di perkemahannya itu di daerah mana? Kalau ikut jemaah haji reguler, biasanya itu perkemahannya di Muaisim. Muaisim itu di ujung Mina, dekat penyembelihan. Ya lumayan jauh jalannya ke sana. Nanti tertulis arah Muaisim, ikuti jalan itu, dia akan kembali ke sana. Ya kalau dia ambil arah yang lain, mungkin dia akan terlempar jauh. Jauh nanti mutar-mutarnya. Di situ yang biasa hilang ya. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah pelemparan Jamratul Aqabah. Kemudian setelah melempar jamrah, wa yaqta'u talbiyah qablaha. Dia memutus talbiyah sebelumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika ihram haji, beliau talbiyahnya berhenti di mana?
sebelum melempar jamrah. Jadi begitu mau melempar jamratul aqabah berhenti talbiyah. Sudah selesai talbiyahnya. Melempar jamrah terus jalan. Baik, jadi sini talbiyahnya sudah diputus. Iya. Kemudian beliau berbicara tentang waktu melempar jamratul aqabah ini. Sampai mana akhirnya? Kata beliau, wa yarmi ba'da tulu'is syams. Iya. Wa yujzi'u ba'da nisfil lail. Dia melempar setelah matahari terbit. Ya, ini melempar setelah matahari terbit bagi orang yang tidak punya udzur. Kan di Musdalifah sudah dibahas ya. Orang yang punya udzur dia boleh meninggalkan Musdalifah kapan? Setelah tengah malam. Jadi kalau setelah tengah malam kapan dia melempar jamratul aqabah? Boleh di tengah malam. Kan setelah tengah malam dia pergi ke jamratul aqabah. Langsung melempar. Boleh saja dia melempar sebelum subuh, nggak ada masalah. Jelas ya? Nah, ini orang yang punya udzur. Tapi kalau orang yang tidak ada udzur, maka dia nanti melempar setelah matahari terbit. Jadi begitu matahari sudah mau dekat terbit di Musdalifah, dia baru jalan ke Mina, kan begitu. Sampai di pelemparan jamrah, itu matahari sudah terbit. Langsung dia melempar jamratul aqabah. Nah, kalau ngantri, macet, padat, maka dia melempar boleh setelah pertengahan malam juga boleh. Tidak ada masalah. Akhirnya bisa berlanjut sampai pertengahan malam, sampai subuh. Boleh. Baik. Iya. Ini pelemparan jamrah ya. Dan sebenarnya di pelemparan ini terlihat pada orang saja bagaimana dia melempar waktu pelemparan. Kalau dia ikuti peraturan-peraturan pemerintah setempat, jalannya jam sekian, mengarahnya ke sini dan ke situ, maka insyaallah taala akan teratur waktu itu. Cuman menjadi masalah banyak orang yang keluar dari ketentuan-ketentuan, akhirnya bikin macet kadang di sebagian keadaan. Baik. Jadi ini sudah selesai ya tentang melempar jamratul aqabah.